Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya MKM Jaya Helm Abadi. Nah, sebelumnya nama saya Muhammad Bagusin Negoro, kelas I, NIM-nya 2019-31062. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdiri, daftar aset dan juga neraca awal saldo. Nah, kita langsung saja. Ini sejarah berdirinya, yaitu didirikan oleh Bapak Mukidi tahun 2015 yang kemudian diteruskan kepada anaknya Bapak Herman. Ya, dan ini merupakan bangunan milik sendiri. Rata-rata penjualan per bulan 30-40 per unit. Jenis helm yang dijual yaitu helm INK, Fok, dan Bogo. Harga helm sendiri juga bervarian, yaitu ada satu helm INK sebesar 400.000, Fok sebesar 350.000, Bogo sebesar 195.000. Di sini UMKM Jaya Helm Abadi memiliki satu pegawai dengan gaji mingguan sebesar 500.000. Yang kedua, neraca saldo awal. Di sini ada aset lancar. Kasnya yaitu sebesar 7 juta, piutang dagangnya 0, rakapannya sebesar 125.000, sediaan barang dagangnya 42.775.000. Di sini kita total jumlah aset lancarnya 49.900.000. Di sini ada aset tetap, yaitu ada tanah, bangunan, akumulasi depresi bangunan, peralatan, akumulasi depresi peralatan, dan jumlah aset tetap. Nah, kita langsung saja jumlahkan 165.537.500. Nah, untuk total asetnya yaitu 215.437.500. Ini di sini ada juga utang dagangnya 14 juta, ada modal sebesar 201.437.500. Kita jumlahkan total liabilitas dan juga ekuitasnya yaitu 215.437.500. Di sini juga ada perlengkapannya yaitu ada 4, ada kresek, nota, pulpen, dan kanebo. Untuk jumlah unitnya ada 3 buah kresek, 2 buah nota, 2 buah pulpen, dan 2 buah kanebo. Ya, kita langsung saja totalnya. Total perlengkapannya yaitu 125.000. Ada persediaan barang dagang. Yang jenis helm yang dijualkan yaitu ada INK, Fok, dan Bogo. Nah, untuk jumlah yang dibeli yaitu ada 135 barang. Nah, untuk totalnya sendiri yaitu ada 42.775.000. Di sini ada aset bangunan, harga perolehannya 50 juta, tanggal belinya tanggal 1 bulan 5 2015, masa manfaatnya 20 tahun, depresi tahunannya 2.500.000. Di sini ada depresi per tahunnya 2015 Mei sampai Desember. NB awalnya 50 juta, depresinya 1.666.667. Nah, di sini NB akhirnya 48.333.333. Nah, kita langsung saja ke 2020-nya Januari sampai April. NB awalnya sebesar 38.333, depresiasinya 833.333, NB akhirnya 37.500.000. Untuk akumulasi depresinya 12.500. Sekian presentasi saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Robiatul dengan NIM 020 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum ialah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu yang memiliki 4 fungsi, yakni pencatatan, historis, analisis, dan instruktif. Sedangkan jurnal penyesuaian ialah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo ke akun saldo yang sebenarnya, yang memisahkan akun real dan nominal. Nah, di sini sudah ada transaksi selama 1 bulan yang dilakukan oleh UD Jaya Abadi, dan saya mohon Jaya Helm Abadi membeli persediaan helm Bogo sebanyak 15 buah dengan harga satuan 150.000, FOG sebanyak 7 buah dengan harga satuan 310.000, dan INK sebanyak 6 buah
dengan harga satuan 375.000, yang mana jurnal umumnya yakni persediaan barang dagang pada kas sebesar 6.670.000, yang nominal tersebut diperoleh dengan menjumlahkan seluruh persediaan yang dibeli oleh UD Jaya Helm Abadi. Lalu pada tanggal 3 Mei menjual helm INK sebanyak 5 buah dengan harga satuan 400.000, yang mana jurnal umumnya yakni kas pada penjualan sebesar 2 juta dan HPP pada persediaan sebesar 1.875.000. Untuk HPP sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya di buku besar nanti. Lanjut, kita UD Jaya Helm Abadi membayar gaji karyawan per minggu sebesar 500.000 dengan ayat jurnal beban gaji pada kas sebesar 500.000. Pada tanggal 12 Mei membeli perlengkapan sebesar 75.000 dengan ayat jurnal perlengkapan pada kas sebesar 75.000. Di tanggal 15 Mei UD Jaya Helm Abadi membeli helm jenis Bogo sebanyak 11 buah dengan harga satuannya 150.000 dan ayat jurnalnya yakni persediaan pada kas sebesar 1.650.000. Pada tanggal 16 Mei UD Jaya Helm Abadi mengembalikan helm yang baru dibeli sebanyak 3 buah sebesar 150.000 dan ayat jurnalnya ialah kas pada persediaan sebesar 450.000. Menuju ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tersebut ada dikarenakan adanya transaksi yang belum dicatat di jurnal umum. Diketahui bahwa di akhir bulan terjadi penyusutan bangunan selama 1 bulan sebesar Rp208.333 dengan ayat jurnal penyesuaian yakni beban penyusutan bangunan pada akumulasi depresiasi bangunan sebesar Rp208.333. Ada juga penyusutan peralatan sebesar Rp84.375 dengan ayat jurnal peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp84.375. Di akhir bulan juga diketahui adanya sisa perlengkapan yang belum terpakai sebesar Rp40.000 sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp160.000. Lalu ada gaji yang belum dibayar di minggu terakhir sebesar Rp500.000 dan jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir, UD Jaya Helm Abadi belum membayar biaya listrik sebesar Rp300.000 dan biaya air sebesar Rp150.000 sehingga dicatat dalam jurnal penyesuaian menjadi beban utilitas pada utang utilitas sebesar Rp450.000. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Talia dengan NIM 2019-310045. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Jadi setelah kelompok kami membuat jurnal umum, selanjutnya adalah memposting ke dalam buku besar. Akun yang diposting ke dalam buku besar adalah akun real dan akun nominal. Akun real yaitu akun yang terdapat dalam neraca, misalnya aktiva, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya pendapatan dan beban. Di sini ada kas yang dijumlahkan berada di debit, penjualan di kredit, lalu ada perlengkapan serta beban gaji yang berada di debit, harga pokok penjualan, tanah, bangunan berada di debit, lalu ada modal di kredit. Kemudian ada persediaan barang dagang yang dijumlah berada di debit,
peralatan juga di debit. Kemudian ada utang dagang, akumulasi depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi bangunan berada di kredit. Beban penyusutan peralatan berada di debit. Beban penyusutan bangunan, beban utilitas, serta beban perlengkapan berada di debit, sedangkan utang gaji berada di kredit. Setelah diposting ke buku besar, kelompok kami membuat neraca saldo sesudah disesuaikan. Di sini terdapat kas yang berada di sisi debit sebesar 15.200.000. Lalu kami tidak memiliki piutang dagang. Selanjutnya perlengkapan, persediaan barang dagang, tanah, bangunan berada di debit. Akumulasi depresiasi bangunan berada di kredit sebesar 12.708.333. Lalu ada peralatan berada di debit, akumulasi depresiasi peralatan, utang dagang, utang utilitas, utang gaji, modal usaha, serta penjualan berada di kredit. Lalu beban utilitas, beban gaji, harga pokok penjualan, beban perlengkapan, beban penyusutan bangunan, dan beban penyusutan peralatan berada di sisi debit. Jika ditotalkan sebesar 253.262.708. Kemudian setelah neraca disesuaikan, kelompok kami membuat laporan laba rugi, yaitu dengan menjumlah pendapatan dikurangi dengan beban. Di sini kelompok kami menghasilkan laba sebesar 257.259 dengan menjumlahkan penjualan bersih sebesar 19.020.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 16.360.000 menghasilkan laba kotor sebesar 2.660.000. Lalu beban operasional ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban depresiasi peralatan, beban depresiasi bangunan dijumlahkan. Lalu laba kotor dikurangi dengan beban operasional, menghasilkan laba bersih. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Windy Rahma Anggita dengan NIM 2019-310075 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya terdapat laporan perubahan ekuitas, yaitu di mana modalnya sebesar 201.437.500, kemudian laba bersihnya 257.292, kemudian ditotalkan menjadi modal akhir sebesar 201.694.792. Selanjutnya, laporan posisi keuangan yang pertama ada kas sebesar 15.200.000, piutang dagang kita tidak mempunyai, kemudian perlengkapan 40.000, persediaan barang dagang 36.160.000, kemudian ditotalkan menjadi aset lancar. Kemudian aset tetapnya ada tanah sebesar 125 juta, bangunan 50 juta, memiliki depresiasi bangunan sebesar 12.708.333. Kemudian peralatan 8.100.000, memiliki depresiasi peralatan sebesar 5.146.875. Kemudian ditotalkan menjadi aset tetap sebesar 165.244.792. Kemudian aset lancar ditambah dengan aset tetap menjadi total aset sebesar 216.644.792. Kemudian di sisi kanan ada liabilitas mempunyai 3 utang, yaitu utang dagang, utang gaji, utang utilitas. Kemudian ditotalkan menjadi 14.950.000. Kemudian ekuitas modalnya yaitu 201.694.792. Kemudian jumlah liabilitas ditambah ekuitas sebesar 216.644.792.
Selanjutnya ada jurnal penutup. Yang pertama kita menutup penjualan, yaitu penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 19.020.000. Kemudian menutup beban, yaitu beban utilitas 450.000, beban gaji 1.500.000, beban perlengkapan 160.000, beban penyusutan bangunan sebesar 208.333, beban penyusutan peralatan 84.375. Kemudian debitnya ikhtisar laba rugi sebesar 2.402.708. Kemudian ada ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 257.292. Ini adalah beberapa bukti nota yang kami buat. Thank you. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.